Assalamualaikum, Alhamdulillah Mbak Win. Saya juga sudah mendapatkan keajaiban dari sholawat. Saya minta momongan dan sekarang bulan puasa yang penuh berkah. Ini saya dikasih momongan Mbak. Saya mengamalkan sholawat munjiat setelah sholat fardu sebanyak 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Binar semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya membawakan 4 buah testimoni dari Sahabat Binar, para subscriber aku, yang salah satunya adalah beliau sudah merasakan keajaiban dari mendapatkan sholawat munjiat serta sholawat Jibril sholawat Nabi, yang beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan momongan, agar diberikan keturunan yang soleh salihah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ijabah itu. Bagaimana beliau mendapatkan sholawatnya? Kita akan langsung simak cerita beliau ini. Yang pertama dari Mbak Imas Budiarti. Assalamualaikum, Alhamdulillah Mbak Win. Saya juga sudah mendapatkan keajaiban dari sholawat. Saya minta momongan dan sekarang bulan puasa yang penuh berkah. Ini saya dikasih momongan Mbak. Saya mengamalkan sholawat munjiat setelah sholat fardu sebanyak 11 kali dan sholawat Jibril. Tapi saya belum bisa istiqomah Mbak. Doakan saya Mbak supaya bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semoga Mbak Imas Budiarti tetap istiqomah dengan amalan sholawatnya, apalagi dalam keadaan sedang mengandung. Insya Allah kalau Mbak Imas mendapatkan terus sholawatnya sepanjang 9 bulan 10 hari, insya Allah janin yang ada dalam kandungan kelak akan terbiasa dengan lantunan-lantunan sholawat. Lebih bagus lagi nanti ketika bayi tersebut sudah lahir, sambil menyusui, sambil digendong, sambil dibubukkan, dibacakan terus sholawat. Supaya apa? Supaya si kecil terbiasa dengan disebutnya nama Rasulullah SAW. Terus selanjutnya dari Arsenio Alvarezi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengamalkan sholawat munjiat 11 kali dan sholawat Jibril 200 kali habis sholat fardu. Alhamdulillah Umi, walaupun saat ini sedang masa pandemi corona, tapi rezeki mengalir setiap hari tiada henti, walaupun amanah-amanah saya masih banyak. Dan yang paling lebih bersyukur Umi, suami saya tetap bekerja walaupun perusahaan lain ditutup, tapi tempat suami kerja masih tetap buka sampai saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Umi atas ilmunya. Semoga Umi selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk Mbak Arsenio ya. Ini mungkin nggak tahu nama beliau atau nama putra putrinya, saya kurang tahu. Yang jelas saya berterima kasih karena sudah mendoakan untuk saya, untuk kebaikan dan keselamatan saya, kesehatan saya. Doa yang sama untuk panjenengan dan keluarga. Semoga panjenengan dirahmati oleh Allah dan selalu diberi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib. Amin. Selanjutnya dari Mbak Salma Damiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah Bunda. Aku dulu juga merasakan banget. Aku dulu juga merasakan begitu, tidak mendapatkan testi seperti yang teman-teman rasakan. Tapi saat ini selama bulan puasa, alhamdulillah semua dimudahkan Allah. Setiap urusanku berkat sholawat yang kudawamkan selama beberapa bulan ini. Aku yang tidak punya uang karena kena lockdown, Allah kirimkan rezeki dari arah yang tidak tentu. Sampai akhirnya aku dapat rezeki buat beliin anak-anak baju lebaran. Dan tadi barusan dapat transfer dari teman buat anak-anakku 200.000. Sungguh Bunda, sholawat luar biasa. Aku yakin Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Itu yang selalu kutanamkan dalam hatiku. Aku pasti mendapatkan keajaiban seperti teman-teman. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Dari Mbak Salma ini, seperti teman-teman yang mungkin sudah menonton video ini, bertanya-tanya di kepalanya sini, benar nggak sih itu amalan sholawat? Benar nggak sih itu amalan sholawat? Benar nggak sih itu keajaiban testimoni? Benar nggak sih gitu? Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik UJR, non-UJR, baik Sobat Winner yang ada di channel aku, biasakan untuk berbaik sangka, husnuzon terhadap siapa aja.
terhadap orang-orang yang mungkin teman-teman tonton di channel-channel YouTube, terhadap beliau-beliau semua yang kasih testimoni, apalagi terhadap Rabb kita Allah SWT. Biasakan berbaik sangka, karena dengan berbaik sangka itulah Allah akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Allah menurut sangka hambanya gitu. Kalau kita berbaik sangka kepada siapa aja yang kita temui, insya Allah itu juga akan membangun energi-energi positif di dalam diri kita. Jadi kita tidak melulu suuzon. Kalau kita suuzon, Allah palingan bohongan, Allah palingan settingan, Allah palingan. Nah, kalau seperti itu juga membuat sini kita, kepala kita, pikiran kita, otak kita itu dipenuhi dengan hal-hal negatif. Apalagi kalau itu masuknya ke dalam hati sini, itu jatuhnya jadinya hasad. Hasad itu penyakit hati. Penyakit hati itu salah satunya adalah berburuk sangka, iri, dengki, melihat orang lain dapat keajaiban nggak seneng, dibilang itu bohongan, itu adalah hasad. Dan hasad itu mengikis pahala-pahala kita, pahala amal soleh kita, serta menjadi sebab apa? Rahmat Allah itu terhalang turun. Jadi kalau ada hasad itu semacam gelas yang mau diisi air, nggak bisa diisi air karena apa? Ada penutupnya, ada hijabnya. Nah, hasad ini menjadi penutup di dalam hati kita untuk turunnya rahmat Allah ke dalam diri kita. Kalau rahmat Allah mau turun terhalang, boro-boro mau dapatkan keajaiban. Yang ada hidupnya tuh susah terus gitu. Jadi biasakan berbaik sangka. Nah, ini tadi Mbak Salma Damiati, beliau akhirnya merasakan. Tadinya bertanya-tanya gitu, bener nggak sih gitu, kok orang yang dapat kayak gitu kok kayaknya orang-orang di luar sana gitu, kok kayaknya yang di channel-channel YouTube aja gitu, kok aku nggak merasakan. Tapi sekarang beliau sadari, beliau yakin kepada Allah, akhirnya beliau merasakan juga keajaiban dari mendalamkan sholawat. Terus yang selanjutnya ini Hafizah Sandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat sholawat dan istighfar, tadi pagi ponakan datang ngasih uang titipan kakak ipar. Padahal semalam saya bingung, tapi Allah Maha mengetahui apa yang saya perlukan. Kata ponakan buat beli sayur. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi 4 testimoni dari sahabat winner. Beliau-beliau semuanya saya nggak kenal, saya belum punya kontak beliau. Beliau nggak tahu sudah email ke saya, tapi mungkin belum saya balas juga, saya nggak tahu. Intinya saya menganggap apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang benar-benar beliau alami. Saya berpikir untuk berbaik sangka saja kepada beliau gitu, karena saya percaya bahwa Allah kalau sudah ridho terhadap hambanya, segala kebutuhan hamba tersebut akan dipenuhi. Bahkan sesuatu yang kita tidak minta pun, kalau Allah tahu itu kebutuhan kita, Allah pasti akan penuhi. Lalu Allah sudah ridho kepada kita. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah dengan cara apa? Mematuhi perintah Allah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Nya siapa? Rasulullah SAW. Salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT adalah dengan cara itu tadi, mematuhi perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dengan cara bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan salah satu manfaat dari bersolawat kepada Rasulullah adalah doa-doa kita dijawab oleh Allah SWT, sebab solawat itu tadi. Jadikan solawat itu sebagai wasilah untuk kita mohon kepada Allah. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan saat kita bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW adalah luruskan dulu niat bahwa kita bersolawat itu memang semata-mata dalam rangka mematuhi perintahnya Allah aja. Jangan dicampur adukan dengan yang lain dulu. Nah, kalau perkara kita punya hajat, itu nanti kita sebutkannya di dalam doa-doa kita. Yang doa tersebut kita dahului dengan menghaturkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi berdoa minta dunia itu tidak salah, karena Allah berfirman, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Jadi di situ tuh kita boleh kita minta kepada Allah apa saja, momongan, rizki, dilunaskan hutang, dapat kekayaan. Minta kepada Allah itu adalah jalur yang benar. Mintanya di dalam saat berdoa bermunajat kepada Allah. Nah, sholawatnya didulukan dulu. Sholawatnya itu dalam rangka mematuhi perintahnya Allah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Jadi kita sholawatnya niatnya lurus. Maka dari itu kalau ada pertanyaan, Mbak, benarkah bersholawat itu kalau misalnya nggak kuat, nggak benar-benar
bisa-bisa malah dimasukin jin gitu kan, katanya ada seperti itu. Nah itu kalau sholawatnya memang punya niatan saya niat sholawatnya supaya saya dapat uang gitu. Nah itu salah. Niat sholawat yang betul adalah saya berniat bersholawat kepada Rasulullah SAW karena mematuhi perintah Allah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Udah selesai baca, saya mau niat baca sholawat munjiat 11 kali. Saya mau baca sholawat Jibril, sholawat Nabi 200 kali. Saya niatnya 1000 kali sehari, saya bagi 200 kali gitu kan. Saya niat karena Allah Ta'ala, karena memang Allah perintahkan saya untuk bersholawat kepada Rasulullah. Udah selesai sampai di situ. Setelah itu kalau misalnya udah selesai, berdoa tersendiri. Ya, berdoa karena sholawat itu menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau kita meniatkan pertama sholawatnya untuk mematuhi perintah Allah, insya Allah, walaupun misalnya mungkin doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, kita akan tetap menjadi manusia yang sabar dalam ketaatan. Karena betul kalau misalnya kita bersolawatnya dengan tujuan saya mau dapat duit, saya sholawat ini karena saya mau dapat duit gitu. Nanti jatuhnya kalau nggak dapat duit, jatuhnya kecewa, putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi pertama adalah diluruskan dulu niatannya ya teman-teman ya, itu yang paling penting sekali gitu. Jadi tidak ada yang salah teman-teman minta apapun. Termasuk minta keturunan. Nah, sebutkan juga alasannya kenapa kita minta itu. Misalnya kita minta mobil, kenapa kita mau minta mobil kepada Allah? Ya Allah, memohon kepadamu, berikanlah mobil kepada hamba dan keluarga hamba, yang mana mobil tersebut akan hamba pergunakan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Atau kalau kita minta keturunan, ya Allah, karuniakan kepada hamba dan suami hamba keturunan yang soleh-soleh dari sisimu, yang kelak akan menjadi penerus hamba dan suami hamba yang akan kami bimbing untuk menjadi hamba yang taat beribadah kepadamu. Itu caranya. Nah, selain bersholawat tadi, akan saya sampaikan juga doa untuk memohon keturunan. Yang doa ini pernah dibaca oleh Nabi Zakaria ketika di dalam mihrabnya ibunya Nabi Isa, yaitu siapa? Ibu Maria. Doanya ada diabadikan di dalam surah Ali Imran ayat ke-38. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'ai. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha memperkenankan doa. Buat sahabat winner semuanya yang mungkin masih menantikan momongan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena dari doa ini tadi ada kisah Nabi Zakaria yang menanti keturunan. Sebelum mendapatkan keturunan dari Allah, beliau menanti cukup lama, puluhan tahun, sampai beliau sudah usianya udah uzur sekali. Tapi ketika beliau berdoa ini, begitu baru selesai, amin, langsung turun wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa beliau mendapatkan keturunan ya. Jadi dari itu teman-teman semuanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apapun yang teman-teman minta, semuanya dimanapun berada, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Apapun yang mungkin teman-teman minta yang mungkin masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukannya tidak dikabulkan, tetapi Allah melihat ada sesuatu yang teman-teman lebih butuhkan daripada yang teman-teman minta itu tadi. Biasakan untuk berbaik sangka kepada Rob kita ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini juga bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih belajar mendapatkan sholawat, belajar untuk mengistiqomahkan amalan sholawat. Tetap istiqomahkan terus, karena tidak ada amal baik yang sia-sia di dunia ini. Sekecil apapun itu pasti akan dicatat oleh malaikat Allah. Apalagi kita bersholawat kepada hambanya Allah yang termulia, yaitu Rasulullah SAW. Insya Allah sholawat-sholawat itulah yang akan memudahkan hidup kita. Setiap urusan-urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah sebab sholawat ini tadi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.